Hari ini akan jadi kemenangan terbesar kita, Paman. Itu saja tidak akan pernah cukup, Paman. Kita akan buat istri mereka jadi pelayan kita. Ia telah melucuti senjata kita di istananya. Kita akan lucuti pakaiannya di depan anggota istana. Keponakanku, aku akan hancurkan harga diri mereka yang tidak punya alasan untuk bangga pada dirinya sendiri. Sebenarnya adalah orang-orang yang sudah kalah. Karena itulah, setiap kali ada wanita yang dipermalukan, atau ada wanita yang sudah dilecehkan, dan setiap kali ada wanita yang rambutnya sampai ditarik, dalam bentuk apapun kekerasan yang mereka alami, benih pertempuran pun akan bersemi. Bagaimanapun juga nanti, perang besar itu akan dimulai. Nilailah dirimu sendiri. Di atas tahta Hastinapura, nasib sebuah dinasti diukir, namun bukan dengan pedang atau panah, melainkan dengan sebuah perjudian. Ini adalah kisah tentang bagaimana kehormatan tertinggi dilucuti di dalam aula kerajaan, dan bagaimana dari kebisuan para raja, diamnya para sesepuh Astina, seperti Guru Dronakarya, Panglima Bhisma, Perdana Menteri Widura, bahkan guru kerohanian yaitu Kripacarya, mereka bungkam, membisu, membiarkan tindakan menjijikan terjadi di Balairung Astina yang disucikan oleh leluhur mereka. Maka diamnya orang-orang berpengetahuan ini akan melahirkan perang Mahabharata yang meluluh lantahkan seluruh Bharatawarsha. Saat menyambut raja yang berkuasa Yudhistira, kita jangan sampai lupa untuk memberi salam kepadanya untuk terakhir kalinya. Gemuruh sapaan dan sambutan yang menggema di dalam Balairung Agung istana tiba-tiba lenyap. Semua mata terpaku pada kedatangan Cakrawarti Yudhistira, sang penguasa agung Indraprastha. Dia melangkah masuk dengan didampingi oleh para Pandawa lainnya dan permaisuri suci mereka, Draupadi. Dia telah melucuti senjata kita di istananya. Kita akan lucuti pakaiannya di depan anggota istana. Yang mulia, Ratu Drupadi, mau kau lucuti? Drupadi akan aku lucuti pakaiannya, Paman. Hanya pada saat itulah api dalam diriku bisa padam, Paman. Bagus, keponakanku, bagus. Seorang wanita yang memiliki 5 suami tidak punya harga diri. Dan kebenaran tentang itu akan terungkap langsung. Dengar, Guru Drona sudah sampai di sini. Dia sudah datang untuk melihat kejayaan dan kehormatan dari murid-murid kesayangannya. Tapi dia akan melihat sesuatu yang belum pernah disaksikan oleh dunia sampai pada saat ini. Namun keagungan itu ternoda oleh tatapan licik Duryodhana dan bisikan penuh racun dari Syakuni. Dendam yang membara di hati Duryodhana, dendam atas ejekan yang ia terima, kini akan dibayar di atas meja dadu, sebuah meja yang seharusnya menjunjung tinggi kehormatan. Yang mulia,
Karena itulah sebelum permainannya dimulai, peraturan dari permainan ini harus dipastikan dulu. Katakan Raja Gandhara, apa peraturannya? Aku? Tidak yang mulia. Untuk menentukan peraturan tersebut, harus seseorang yang punya pengetahuan mendalam akan kebenaran. Seseorang yang berpikiran dengan adil. Seseorang yang berpengalaman. Kebenaran, adil, dan berpengalaman hanya dimiliki dia, yang tidak lain adalah Bhisma yang agung. Yang mulia, aku mohon padamu untuk menjelaskan peraturan dari permainan ini, supaya saat permainan ini dimulai, kau tidak akan bisa menentang peraturan apa yang sudah ditetapkan. Bersediakah Yang Mulia untuk menyampaikannya? Baiklah, jelaskanlah peraturan permainannya. Dengan suara yang berat, Bhisma, sang pamangku Astina yang dikenal bijaksana, mencoba menetapkan aturan, namun firasat buruknya tak dapat ia sembunyikan. Pertama-tama Yang Mulia, korban paling banyak menderita karena kecurangan yang terjadi di dunia ini adalah wanita. Karena itu, sampai permainan dadu ini selesai, tidak ada wanita yang boleh ada di istana ini. Saat kalian dipanggil masuk, para wanita boleh masuk ke dalam istana. Peraturan keduanya Yang Mulia, kedua pemain dalam setiap kesempatan hanya boleh bertaruh pada benda yang pantas dalam permainan. Saat ada yang mempertaruhkan perhiasan, hanya perhiasan yang pantas dipertaruhkan boleh dipertaruhkan oleh yang lain. Dan peraturan yang ketiga adalah untuk kedua pemain hanya boleh bertaruh semua benda ataupun objek yang merupakan haknya sendiri. Sebelum permainan dimulai, Draupadi diminta meninggalkan majelis, seolah martabatnya tidak cukup kuat untuk berada di sana. Dalam keyakinan buta yang keliru, Yudhishthira melakukan kesalahan fatal. Ia menyerahkan dadu kepada Shakuni, sang ahli konspirasi ulung, yang dadu-dadunya telah disumpahi untuk berpihak pada Duryodhana. Jadi Yang Mulia, apa kau setuju dengan peraturan ini? Aku setuju. Bhisma yang agung, apa kau setuju dengan hal ini? Aku juga setuju. Yang Mulia, apa kau mau melempar sendiri dadunya ini? Atau kau mau orang lain yang melakukannya untukmu? Bukankah ada peraturan untuk melempar dadu yang dimiliki tuan rumah? Kau benar sekali Yang Mulia. Dadunya pemain, dan orang itu bisa memberikan haknya pada orang lain. Seperti aku telah memberikan hak ini pada pamanku sendiri. Aku setuju, saudara Duryodhana. Katakan, apa yang mau kau pertaruhkan lebih dulu? Aku punya 100.000 koin emas yang telah aku dapatkan dengan usahaku sendiri. Aku punya hak atas semua itu, dan semua itu adalah kebanggaanku. Dengan ikut dalam beragam kompetisi dan muncul sebagai pemenang, aku telah mendapatkan 5.000 ekor kuda. Aku punya perhiasan dan juga pakaian. Ayahku telah memberiku 5 buah desa. Semua itu adalah kekayaan yang aku miliki, di mana itu adalah hakku dan juga merupakan kebanggaanku. Aku pertaruhkan semua kekayaanku itu untuk babak pertama. Suara dadu yang bergulir bukan lagi sekedar bunyi hiburan, melainkan genderang kematian bagi kehormatan Pandawa. Setiap lemparan adalah goresan takdir yang suram. Yudhishthira menyaksikan kekayaan dan kekuasaannya jatuh ke tangan Duryodhana. Namun kehancuran sejati baru dimulai. Paman, aku pertaruhkan semua mimpiku di sini dengan percaya padamu. Kalau dadumu tidak membantuku sama sekali, maka yang akan terjadi adalah hilangnya kekayaanku. Keponakanku, semua rencanaku akan tetap berjalan
seperti yang ada di pikiranku. Pertama-tama, harus ada yang mengakhiri kecurigaan dari musuh, agar nantinya keyakinan itu akan membunuh dirinya sendiri. Permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. Yang Mulia, 12. Yang Mulia, kau sudah kalah. Satu persatu, Yudhistira mempertaruhkan saudara-saudaranya. Nakula, Sahadewa, Arjuna, dan Bima. Mereka semua menjadi budak. Kau mau pertaruhkan seluruh hartamu lagi, saudara Duryudana? Kita sudah pertaruhkan semua. Harga kita, Yang Mulia Raja. Aku ambil kebanggaanku pada saudaraku Wikarna. Dan dia adalah adik terkecilku. Aku juga punya hak atas dirinya. Aku pertaruhkan adik terkecilku Wikarna dalam permainan ini. Jadi Yang Mulia, adik manakah darimu yang akan kau pertaruhkan di sini? Yang Mulia Raja akan mempertaruhkanku. Tidak, Nakula. Tidak, Nakula. Aku akan berikan adikku Nakula sebagai taruhannya. Yang Mulia, berbahagialah. Kau telah kehilangan adikmu, Pangeran Nakula. Tindakan apapun yang mau aku lakukan pada budakku sendiri bukanlah urusanmu. Itu hakku. Aku tidak pernah mengabaikan kebenaran, tapi hati manusia tidak sesederhana itu. Sekarang aku pertaruhkan diriku sendiri dalam permainan ini. Budak, cepat lepas mahkotamu itu sekarang. Dan seorang budak tidak pernah punya hak untuk duduk di atas singgasana dari emas. Raja yang berkuasa dari seluruh daerah Arya adalah aku. Aku! Kerajaan Pandawa runtuh. Dalam keputusasaan yang buta, Yudhistira mempertaruhkan dirinya sendiri dan sekali lagi ia kalah. Sang Cakrawarti kini hanyalah budak dari musuhnya. Namun Duryodhana belum puas. Di hadapan seluruh majelis, dengan tawa kejam yang menggema, ia menuntut taruhan terakhir yang paling memalukan, Draupadi. Aku pertaruhkan istriku, putri dari Raja Kasi, Manowati, di dalam permainan ini. Kata-kata itu mengguncang seluruh Hastinapura. Wajah-wajah nampak terkejut, namun tak ada satupun raja yang berani membantah. Yudhistira yang telah kehilangan segalanya, terpaksa mempertaruhkan permaisurinya, dan sekali lagi dia kalah. Semoga budak Yudhistira bahagia. Sekarang istrimu, Drupadi, telah hilang. Draupadi, putri Pancala itu, tak lagi berstatus seorang ratu dari kerajaan Indraprasta. Dia diseret paksa, dinista dengan sangat menjijikan ke tengah majelis. Dengan mata terbelalak ketakutan, ia dipaksa menghadap Duryodhana yang penuh kebencian. Penghinaan Putri Drupada kepada Duryodhana ketika Raja Suya di Indraprasta benar-benar harus dibalas lebih hina oleh Duryodhana. Ia memerintahkan Dushasana untuk melucuti pakaian Draupadi. Di tengah keriuhan yang memilukan, jeritan Draupadi menggema.
Seperti dia telah melucuti kita di istana Indraprasta. Di hadapan seluruh bangsa Arya, kita lakukan dia hal yang sama. Di istana ini. Lucuti dia. Lucuti pakaiannya. Bahwa budak Drupadi ini tidak bisa aku maafkan. Dursasana, ayo, lucuti semua pakaian yang ada di tubuhnya. Tunggu dulu Kak Dursasana. Kakak, saat seorang raja kalah dalam pertempuran, maka dia harus menyerahkan senjatanya. Tapi tak ada wanita yang harus dilucuti karena hal itu, Kak. Satria yang dilucuti senjatanya, dan wanita yang dilucuti bajunya adalah hal yang berbeda, Kak. Dan Tuan Putri Drupadi adalah kehormatan dari dinasti Kuwu. Dan itu faktanya. Wikarna, kau ada di pihak mana sebenarnya? Apa kau sudah lupa pada ayahmu dan menjadikan Pandu sebagai ayahmu sekarang? Dalam detik-detik tergelapnya, ia memohon perlindungan dari sahabatnya, Basudewa Krishna. Diamlah saja, Guru Drona. Aku mohon diamlah. Bisma yang agung. Dan kalian semua, anak-anak Pandu, kalian juga sekarang harus diam. Keberanian untuk menghentikan kejahatan ini demi nama kebenaran tidak ada sama sekali pada kalian. Lalu apa gunanya kebenaran? Kalau membuat kekuatan seseorang menjadi lemah, apa gunanya kebenaran? Kalau tidak bisa menghancurkan perbuatan jahat manusia. Karena itulah, melindungiku sudah di luar kemampuan kalian. Kalau aku memang terlindungi sekarang, maka hanya yang kuasalah yang melakukannya saat ini. Gowinda, 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 Gowinda. Permainan dadu telah usai, namun benih peperangan telah tumbuh. Luka kehormatan telah merobek dinasti, dan kehancuran yang akan menelan seluruh Hastinapura kini tak terhindarkan. Pandawa tertundung dari kerajaan yang mereka bangun, 12 tahun pengasingan, ditambah 1 tahun masa penyamaran.